yang sudah di-share pada grup masing-masing, seperti yang sudah diumumkan, pagi ini kita akan mencoba evaluasi. Pengertian evaluasi di sini agak luas. Tidak semata-mata ujian, tapi evaluasi. Evaluasi itu bisa kita mengevaluasi pelaksana pendidikan. Juga kita bisa mengevaluasi teknik-teknik penyampaian materi. Juga kita bisa evaluasi apakah materi yang sudah disampaikan seluruhnya sudah dianggap cukup atau masih ada yang kurang. Apakah pelayanan panitia di masing-masing daerah sudah cukup memuaskan. Semua bisa kita evaluasi pada pagi hari ini. Kemudian juga kita evaluasi kalau memang materi sudah dianggap cukup, kemudian saudara-saudara sudah dianggap bisa mendapatkan seluruhnya dari para instruktur atau pengajar, maka apakah kita sepakat sudah bisa dilakukan permohonan pengambilan sumpah atau janji advokat dari anggota-anggota Pradin dari 4 daerah tersebut, baik dari Papua, daerah Sulawesi Tenggara, daerah Riau, dan daerah Sumatera Utara. Kita akan evaluasi mulai pagi hari ini. Nah, pertama-tama saya ingin ada pendapat dari saudara-saudara, ya, juga termasuk panitia, kesiapan di dalam evaluasi yang dari Dikpa yang kita laksanakan. Pertama-tama saya ingin pendapat dari Papua. Siapa juru bicaranya? Apakah langsung panitia? Silakan. Pak Thomas, silakan. Ada? Robinar ada? Siap. Atau siapa saja? Pak Abdullah ada? Silakan. Pagi Pak Waketum, Pak Ya, Rubinar. pagi. Silakan Pak. Pak Rubinar sudah masuk itu Pak. Ya, silakan. Saya ulangi, seperti saya katakan tadi Pak Rubinar, bahwa kita pagi ini kita adalah jadwal evaluasi. Baik itu evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Dikpa, mau yang meliputi ya pemberian materi, penyerapan materi, atau apa saja, termasuk penyelenggaraan dari panitia, termasuk juga kesiapan persyaratan yang memenuhi untuk diajukan sumpah. Nanti rencananya begitu sudah ada jadwal sumpah, katakanlah di Papua, misalnya tanggal 15, maka kita adakan ujian tanggal 13 dan 14. Sekaligus pembekalan terakhir mengenai seluk-beluk keadvokatan dan prakteknya di sana. Begitu juga di daerah-daerah lain. Saya mohon dalam evaluasi ini memberikan pendapat baik peserta maupun panitia dari Papua terlebih dahulu. Silakan. Halo, selamat pagi Ya, Pak. silakan. Dari Papua Pak, dengan Abdullah Segapa. Terima kasih selama ini Pak untuk Pak Ketum, Pak Waketum yang ada di pusat. Ini kami dari peserta Pak sudah terima kasih banyak ilmu walaupun melalui daring atau Zoom.
Namun demikian pembekalan yang kami terima ini juga Pak untuk dari Papua cukup jelas Pak. Terima kasih. Maka oleh sebab itu Pak, kami dari Papua sangat mengharapkan dan saya langsung hampir setiap hari berkecimpung dengan Ketua Panitia Pak Thomas maupun Pak Robinar. Jadi kami sudah siap Pak untuk kalau bisa secepat mungkin untuk kami ini disumpah Pak. Pembekalan yang sudah kami terima Pak, kami selalu ketemu dengan rekan-rekan yang ada di Papua Pak. Kami sudah sepakat memohon kepada Pak Ketum, Pak Waketum agar kami di sini dapat pembekalan yang sudah diberikan kepada kami Pak, sudah cukup. Terima kasih banyak. Maka oleh sebab itu kami bermohon agar kami dapat disumpah secepat mungkin Pak. Terima kasih dari saya Pak. Itu saja Pak. Selamat pagi. Pagi, yang menjadi pertanyaan adalah apakah seluruh persyaratan administrasi dalam rangka pengambilan sumpah maupun janji di Pengadilan Tinggi Papua sudah dilengkapi. Karena menurut catatan kami, ya dari sekian peserta masih banyak kekurangan. Begitu, oleh karena itu kami mohon supaya panitia yang menjawab ini. Silakan. Pak Thomas ataupun Yulisiahan ataupun Robinar. Siapa saja silakan. Iya baik, terima kasih Pak Waketum. Selamat pagi. Terkait dengan masalah persyaratan peserta yang ada di Jayapura, menurut kami itu sudah lengkap semua itu Pak Waketum. Lalu kemudian masalah persyaratan untuk yang lain-lainnya, sampai saat ini ada yang sudah lengkap, sudah menyetor ke kami, lalu yang lain ada menyusul begitu. Sehingga kami berharap bahwa walaupun ada hambatan-hambatan seperti itu, tapi kemudian kami mohon segera kiranya ini segera disumpah begitu Pak Ketum. Pak Ketum. Terima kasih Pak. Baik, kalau begitu sebentar akan saya cek dulu ke pusat bagian administrator maupun wakil sekjen Pak Ismail atau Ibu Lia. Apakah benar sedemikian dari Papua? Ismail atau Lia yang menjawab? Ada Ismail? Ada Lia? Kemarin, biar saya yang jawab. Kemarin sudah saya periksa seluruh dokumen persiapan. Kalau dokumen pusat sudah siap, pesertanya yang belum siap. Mungkin Pak Thomas atau panitia yang lain itu kurang memahami. Ini perlu saya tegaskan, saya jelaskan. Surat keterangan tidak pernah dihukum itu belum ada satu pun dari seluruh peserta. SKCK-nya pun belum ada satu di store ke pusat. Sebaliknya, DPP Peradin sudah menyiapkan dokumen-dokumen seperti contohnya sertifikat kelulusan, sertifikat DIKPA, perklaring ataupun suket ataupun surat keterangan telah magang 2 tahun sudah. Bagaimana saya harus tanda tangan permintaan pengambilan sumpah pelantikan ke pengadilan tinggi kalau belum lengkap dokumennya itu?
Itu yang penting soal administrasi pelaksanaannya. Makanya perlu evaluasi sekarang. Kenapa mendadak informasi ini evaluasi pada pagi hari ini? Ya ini jawab perlu makanya untuk diketahui semua peserta. Kalau tidak ada dua keterangan itu, tidak mungkin diajukan ke pengadilan tinggi penyumpahan. Karena kita di Pradin, kalau sudah lengkap baru kita ajukan. Ini yang perlu. Satu, itu hal mengenai administratif pengajuan pengambilan pelantikan pengambilan sumpah. Nah, tugas yang diberikan oleh Dikpa Pradin agar supaya membuat surat kuasa khusus untuk mengajukan gugatan dan membuat surat gugat yang sudah ada soalnya diserahkan beberapa minggu yang lalu. Itu pun belum ada satupun yang menyampaikan. Bagaimana mau jadi seorang advokat? Sedangkan sekarang ini Pradin bertubi-tubi datang bermasalah terus. Salah mengangkat orang menjadi advokat yang belum siap. Ini yang perlu kita cermati, kita amati, makanya perlu itu juga dilatih. Dan sudah saya katakan pada waktu Dikpa berlangsung beberapa minggu yang lalu, termasuk juga amarah saya pun sudah saya lakukan melalui video share. Nah, sekarang sudah mau diambil sumpah, kita belum tahu kemampuan apakah mereka kalian semua peserta ini sudah siap untuk menjadi advokat. Untuk membuat surat kuasa yang baik dan benar pun belum kalian ajukan ke DPP. Nah itu. Latar belakangnya sudah saya jelaskan pada waktu itu. Ada advokat non-Pradin minta bantuan ke Pradin untuk mendampinginya di Polda dalam rangka penyidikan tentang surat kuasa. Surat kuasa manalah beliau itu dipanggil-panggil. Nah ini. Jadi saya tidak ada niat yang lain. Ya, saya tidak menjebloskan kalian nanti ke penjara karena ketidakmampuan ataupun kecerobohan apapun itu sebutannya. Setidak-tidaknya advokat Pradin itu sudah siap untuk menjadi seorang advokat. Nah ini yang perlu makanya begitu saya periksa kemarin seluruh dokumen-dokumen untuk saya tanda tanganin pengajuan pelantikan pengambilan sumpah ke pengadilan tinggi, masih cumpang-camping, masih banyak kekurangan di sana sini. Pada akhirnya saya buat hosting ini untuk kita evaluasi sekarang. Hendaknya sih maunya DPP Pradin itu ya akhir tahun ini sudah masuk semua, tinggal Januari ini lantik dan sumpah. Kalau begini apa yang mau dikatakan, makanya perlu kita webinar ini untuk kita saling, mungkin ada yang kurang informasi atau tidak memahami apa yang kita sampaikan pada Dikpa yang lalu. Demikian Pak Wakil. Baik, terima kasih kepada Bapak Ketua Umum Pradin. Kepada saudara-saudara, dari penjelasan Bapak Ketua Umum tadi, dapat kita simpulkan untuk sementara bahwa evaluasi mengenai tugas-tugas khususnya tugas perdata ternyata belum diserahkan ke pusat. Padahal mulai sejak pembukaan Dikpa bulan lalu itu sudah diwajibkan, sudah disampaikan kepada seluruh panitia di 4 daerah. Ya, evaluasi perdata judulnya.
di situ diserahkan. Nah, tugas yang utama di situ adalah membuat surat kuasa khusus. Ya, sekali lagi, membuat surat kuasa khusus. Kemudian selain itu, dari kasus yang diberikan juga tugas saudara membuat gugatan. Kemarin waktu webinar mengenai apa kemarin itu, ada usul supaya diberikan contoh gugatan atau pelajaran gugatan. Nah, itu ternyata belum saudara dari daerah manapun belum ada disampaikan hasil evaluasi itu atau katakanlah tersebut. Buat surat kuasa pun Ya. dengan Jadi dari selembar, mereka kirim ke tolong diperhatikan dulu supaya jangan salah tangkap. Dari selembar contoh kasus yang diberikan pada awal Dikpa ini, maka yang pertama menjadi tugas saudara adalah membuat surat kuasa khusus yang benar. Ya. Kedua, membuat surat gugat. Dan yang ketiga, juga membuat daftar bukti. Bahasa sehari-hari namanya daftar bukti. Itu kalau saya lihat di situ bisa disimpulkan sampai 30 bukti lebih. Bukti surat maksud saya. Jadi ini semua kemarin kan sudah dikatakan minimal satu kelompok itu 3 orang atau bisa 5 orang. Ya, seharusnya ya, tapi tidak apa-apa. Kalau yang sudah kita karena pertemuannya secara tatap muka itu biasanya kita uji, kita tugaskan di lapangan langsung dan kita periksa. Yang tidak bisa kita coret, kita kembalikan kepada yang bersangkutan untuk diperbaiki. Tapi karena ini secara online, oleh karena ini kita mohon bimbingan juga dari panitia ataupun dari Korwil, dari DPW, Peradin daerah setempat. Setelah itu dikumpulkan, kirim ke pusat, ya, satu persatu, ya, dari setiap daerah. Sudah benar belum surat kuasa itu dibuat? Sudah benar belum surat gugat itu dibuat? Sudah benar belum daftar bukti itu? Kenapa kemarin dibilang 3 orang satu kelompok? Karena maksudnya, ya, 3 kelompok itu bisa mengerjakan satu persatu. Yang satu mengerjakan surat kuasa, yang satu lagi mengerjakan surat gugat, yang satu lagi mengerjakan daftar bukti. Tapi walaupun mengerjakan, tetap bertanggung jawab 3-tiganya. Nah, ternyata ini belum dilaksanakan, ya, dari semua daerah. Oleh karena itu, ya, dari DPP Peradin dan dari LPAI mewajibkan, ya, sekali lagi mewajibkan bahwa evaluasi perdata kemarin itu harus kami terima dulu di pusat, ya, sambil membereskan administrasi dan lain-lainnya seperti yang dikatakan tadi bahwa surat keterangan tidak pernah dipidana dari pengadilan setempat belum juga diterima. Nah, sambil mengurus itu nanti dikirim semua ke pusat, juga diselesaikan tugas-tugas perdata tadi. Baik tugas membuat surat kuasa, tugas membuat surat gugat, dan tugas membuat daftar bukti. Saya kira demikian supaya segera kami terima. Kalau masih sulit juga, ya, membuat tugas itu, tolong lihat di buku pintarnya, di buku wajib, ya, di buku wajib itu jelas ada semua, ya, terutama mengenai itu kemarin adalah dalam implementasi hukum perdata, ya, termasuk hukum acara perdata lengkap. Coba dilihat kembali, ya, yang belum punya supaya cepat dipesan, ya, yang belum punya. Jadi buku itu sebenarnya tidak sia-sia habis dikepala terus kemudian dibuang, tidak. Itu saudara pakai selama-lamanya, ya, begitu. Ada pertanyaan dari mana? Ada dari Papua, ada pertanyaan mengenai hal ini? Silakan. Izin dari Sumut, Pak Waketum. Ya, silakan dari Sumut duluan.
Ya, terima kasih Pak Waketum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera buat kita semua. Atas pelaksanaan Dikpa, Pendidikan Profesi Advokat di Sumatera Utara, kawan-kawan sampai hari ini, rekan-rekan peserta itu kami follow up, kami bimbing, dan selalu kami intens komunikasi. Yang kedua, terkait anjuran dari DPP atau Lembaga Pendidikan Advokat Indonesia LPAI Pusat untuk ujian membuat kuasa dan gugatan panitia DPW Sumatera Utara, hari ini sudah menerima tugas dari panitia dimaksud. Yang kedua, terkait persyaratan perorangan dalam hal melakukan pelantikan atau penyumpahan di Pengadilan Tinggi Medan. Hari ini kami berterima kasih kepada DPP, Bapak Ketua Umum, Bapak Wakil Ketua untuk menginstruksikan mempersiapkan administrasi dimaksud, seperti surat keterangan tidak pernah dipidana dan SKCK. Ini kami dari DPW dan panitia pelaksana Dikpa akan menyampaikan kepada para peserta untuk di Sumatera Utara khususnya Pak Waketum untuk menyiapkan administrasi dimaksud. Kemudian kami informasikan Pak Waketum, beberapa waktu yang lalu kami dari wilayah Sumatera Utara sudah audiensi dengan dengan PT Medan, Pengadilan Tinggi Medan atas rencana untuk pelantikan di Januari ini. Kami memang sudah mendapatkan berapa minimal yang harus disumpah dan dilantik, kemudian ada syarat untuk organisasi dan syarat perorangan. Nah, itu akan kami juga sampaikan kepada para peserta untuk dilengkapi nanti Pak Waketum. Demikian informasi dari DPW Pak Waketum, dikembalikan. Terima kasih DPW Sumatera Utara atas sedikit penjelasannya. Jadi mengenai persyaratan di pengadilan tinggi dimanapun di seluruh Indonesia ini bisa dikatakan hampir sama. Hanya ada 1-2 perbedaan, ya. Jadi tolong semua persyaratan itu diserahkan ke pusat, ya, sebagai kelengkapan administrasi. Yang kedua, yang lebih penting lagi adalah evaluasi perdata tadi, ya. Kita mau lihat dulu bagaimana cara peserta Dikpa ini membuat suatu surat kuasa khusus. Terus bagaimana membuat suatu surat gugat. Tidak sekedar membuat surat gugat, tapi bagaimana kecermatan Anda membuat suatu surat gugat. Sehingga tidak diharapkan ada eksepsi, tidak diharapkan ada namanya rekonvensi gugatan. Itu kira-kira. Jadi sebelum mengajukan surat gugat, itu harus betul-betul dicermati. Lobang-lobang atau hal-hal yang kemungkinan terjadi, baru dikatakan sempurna gugatan itu. Kalau sempurna gugatan itu, maka benarlah siapa si penggugat atau yang membuat gugatan itu. Demikian. Jadi itu tolong diserahkan secepatnya. Nah, sebelum diserahkan ke pusat, tolong juga evaluasi di DPW, di panitia. Ya, walaupun belum tentu apa yang dikoreksi oleh panitia itu benar. Artinya untuk menyaring, ya, supaya bisa lebih dekat, lebih objektif, lebih benar begitu. Nanti akhirnya evaluasi terakhir itu di pusat. Nah, setelah sudah kumpul semua, baik dari Sumatera Utara maupun dari Riau ataupun dari Sulawesi Tenggara dan Papua, itu harus kami terima dulu. Kalau belum kami terima, belum kami koreksi, kami belum berani mengajukan permohonan pengambilan sumpah atau janji kepada pengadilan tinggi setempat. Jadi tolong, saya kira itu dulu diutamakan sambil membereskan administrasi, baik administrasi persyaratan, ya, juga administrasi keuangan. Semua harus dibereskan dulu. Kalau benar-benar sudah benar, sudah semua kami terima, maka baru kami ajukan. Yang kedua, evaluasi yang saudara kirimkan itu, baik itu membuat surat kuasa khusus maupun membuat surat gugat dan membuat daftar bukti, itu tetap kami pelajari. Kalau memang belum benar, kami akan kembalikan kepada yang bersangkutan
untuk diperbaiki. Demikian. Ada pendapat atau komentar? Coba dari Sultra. Sultra sudah hadir panitianya. Halo Sultra. Izin dari Sumut sebentar Pak Waketum. Ya, silakan. Informasi terkait ujian untuk membuat surat kuasa, gugatan dan daftar bukti untuk peserta Dikpa Sumatera Utara sudah kami terima dari DPW atau kepanitiaan, dan terhadap kuasa dan gugatan itu sudah kami evaluasi Pak Waketum. Tinggal lagi kesiapan dari panitia untuk mengirimkan ke DPP. Demikian Pak Waketum. Ya, silakan. Ya, silakan. Sulawesi Tenggara bagaimana kabarnya? Halo. Riau, bagaimana Riau? Riau bagaimana? Pak Robinson dari mana nih Pak Robinson? Pak Robinson dari Dairi Pak Waketum. Iya, dari daerah di Posmakom masuk di Sumatera Utara ya. Sumatera Utara Pak Waketum. Ya, baik. Tolong yang dari Riau. Ya, Waketum. Ya, silakan. Dengan siapa ini, Pak? Buyong Waketum. Ya, silakan Pak Buyung. Kalau syarat secara pribadi sudah saya siapkan Waketum. Cuman Syarat apa? koordinasi dengan DPW Riau belum tanggal 21 baru diselesaikan Waketum. Ya. Jadi kami tunggu ya, secepatnya dikirim ke pusat. Yang tanggal 21 itu evaluasi Waketum. atau persyaratan? Persyaratan Waketum. Ya, terus evaluasinya kapan dikirim? Ya, kemungkinan tanggal 21 itu Waketum. Ya, kami tunggu. Sudah mulai dibuat? Sudah Waketum. Baik. Kami tunggu tanggal 21. Ya. Kalau bisa sekaligus semuanya dari pesertanya ya. Siap. Halo, selamat pagi. Dari mana ini selamat pagi? Dari Kendari. Ya, dengan siapa ini? Dengan Isra Jinga, Pak Waketum. Iya, selamat pagi, selamat datang di Indonesia. Selamat pagi, Komandan. Ya, jadi kita tadi udah bicara mengenai evaluasi ini. Sebenarnya mau cepat-cepat kita ajukan permohonan sumpah untuk pengadilan tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari. Akan tetapi masih ada kendala. Kendalanya adalah dari Sultra sendiri. Pertama, pemberesan yang namanya tugas kemarin atau evaluasi perdata yang kita kirimkan 1 lembar. Dari itu kita minta seperti biasanya kalau saya ke Kendari sana itu adalah pertama pembuatan surat kuasa khusus yang benar. Ya, apalagi kemarin Bapak Ketua Umum Perkumpulan Advokat Indonesia sudah menjelaskan ya 1 hari penuh mengenai surat kuasa khusus. Bukan tidak hanya surat kuasa khusus, juga kuasa substitusi, juga kuasa insidentil sudah dijelaskan. Nah, itu sudah mempermudah teman-teman yang di sana peserta Dikpa untuk membuatnya. Begitu juga membuat surat gugat dan membuat daftar bukti. Jadi ada 3 tugas yang harus dibuat oleh peserta dan itu harus dikirimkan segera ke pusat untuk kami periksa. Kalau seandainya masih ada kekurangan, apalagi kekurangan itu fatal, itu pasti kami kembalikan dan disuruh untuk memperbaiki sampai benar. Nah, kedua, baru sambil mempersiapkan persyaratan-persyaratan untuk permohonan
penumpahan atau ambil sumpah bagi peserta tadi. Ya, masih banyak beberapa atau katakanlah masih ada persyaratan yang belum terpenuhi supaya dibereskan. Tadi Pak Ketua Umum bilang 1 lembar pun surat keterangan dari tidak dipidana, ya, dari pengadilan negeri setempat belum diterima di pusat. Nah, ini tadi pernyataan dari Bapak Ketua Umum. Jadi tolong segala persyaratan itu segera mungkin dikirimkan. Ya, jadi ada 2. Pertama mengenai evaluasi tadi, tolong diperiksa dulu, ya, jangan diperiksa oleh DPW. Maksud saya jangan nanti kertas kosong saja yang dikirim, ya, diperiksa dulu, ya, seadanya. Nah, baru kirim ke pusat. Nanti pusat yang memeriksa akhir apakah sudah benar atau perlu dikembalikan untuk disempurnakan. Itu pertama. Yang kedua adalah pemenuhan persyaratan penumpahan, baik administrasi, ya, persyaratan tersebut maupun masalah keuangan. Saya kira demikian untuk panitia Sultra. Tolong bagaimana tanggapan Anda? Terima kasih. Kami tunggu tanggapannya sekarang. Baik, terima kasih Pak Waketum. Tentang yang pertama tadi, Dikpa, soal multi choice, evaluasi implementasi perdata, semuanya telah kami kirimkan ke Jakarta. Sudah 2 minggu yang lalu. Apakah Waketum belum diberitahu oleh panitia di sana? 1. Tunggu dulu, sampai 2, sekarang tadi kalau untuk pendukung dokumen penyumpahan, Sulawesi Tenggara sudah selesai. Tetapi apakah dokumen ini harus dikirim ke Jakarta atau bagaimana? Itu kami kembalikan. Untuk peserta kami 100% selesai. Baik dari Dikpa maupun dokumen pendukung untuk penyumpahan. Saat ini kami dari wilayah Sulawesi Tenggara sedang menunggu dokumen pengusulan penyumpahan. Seperti itu, Pak Waketum. Jadi dokumen terima semua kasih. itu setelah 2 minggu kami kirimkan ke Jakarta. Apakah Lia atau Pak Ismail tidak memberitahu, kami tidak tahu. Lengkap semuanya, termasuk foto dan lain-lain, semuanya lengkap. Demikian, Pak Waketum. Baik, terima kasih. Sampai kemarin sore, saya sudah cek juga mengenai administrator kita di pusat, Pak Ismail Saleh, ternyata belum diterima. Barangkali entah bagaimana, coba nanti dikirimkan juga melalui WA resi pengiriman. Seminggu yang lalu kami sudah konfirmasi dan semua satu dos besar itu sudah diterima lengkap karena ada daftar isi. Izinkan saya bicara sebentar. Ya, siap, Pak Ketum. Betul, dokumennya itu sudah diterima lengkap dengan jambung apa itu, kacamentenya juga ada. Itu barang kiriman diarahkan ke kantor bertepatan hari Minggu, itu diantar ke rumah saya. Ya. Itu langsung saya periksa, ternyata masih ada yang kurang mengenai tugas surat gugat dan jawab surat kuasa. Kurang itu karena salah atau tidak ada, Pak Ketum? Surat gugat dengan surat kuasanya sudah ada. Wah, itu di mana tercecernya itu? Lengkap semuanya, termasuk dengan multi choice. Kalau multi choice itu sudah saya periksa, itu benar. Ya, evaluasi sudah. Mengenai evaluasi terhadap pembuatan surat gugat dengan surat kuasa, itu belum saya lihat. Kalau ada pasti saya periksa. Sudah. Nah, coba diperiksa kembali lagi. Kami membentuk 6 kelompok. 6 kelompok, 6 tugas. Karena masing-masing kelompok ada sekian orang. Jadi ada sudah dimakalakan.
Kalau dengan Ada surat demikian kuasa, untuk surat untuk gugat, sama daftar bukti. Untuk mempercepat proses yang dimaksud, saya minta tolong di scanning atau di foto kirim ke WA aja lah untuk mempercepatnya, tidak perlu melalui kok. Tapi yang jelas Silahkan dalam kirim berkas itu semuanya. tidak ada. Tidak ada, saya yang meriksa kok langsung. Datang, Waduh. saya buka, makan jam kacang mente, sekaligus periksa berkas satu persatu. Waduh. Mungkin Nanti ada coba terselip. saya konfirmasi Pak Ismail, karena semua itu ada dalam DDoS, ada di DDoS semua. Mungkin buka apa tercecer di mana, tidak mungkin karena bungkus itu saya sendiri yang buka di sini dengan makan jambu mentenya. Nggak ada itu barang. Kalau ada pasti saya periksa karena itu merupakan suatu bobot kita untuk nanti tidak terulang, tidak terjadi hal-hal yang sekarang terjadi di mana-mana. Waduh. Itu yang jadi masalah. Bukan kita memperlambat, mempersulit dan sebagainya, tidak. Tapi betul-betul memang advokat itu harus. Termasuk dengan coretan-coretan dari kami DPW. Semua masuk dalam hal itu. Cobalah nanti. Tidak mungkin tercecer itu kalau di sini. Itu saya harapkan. Kalau Namun untuk begitu, Pak Ketum, kalau untuk pernyataan, keterangan pengadilan, memang kami belum kirimkan. Tetapi seluruh peserta sudah memiliki semua itu. Tinggal apakah kami harus kirim ke Jakarta, ke Pak Ketum, atau bagaimana, mohon petunjuk saja. ya udah itu harus dikirimkan karena apa pertanggungjawaban DPP Paradin nanti terhadap setiap anggotanya, bahwa kelengkapannya itu kalau sudah ada itu kemarin sudah saya tanda tanganin itu surat untuk KKPT pengusulan pelantikan penyumpahannya. Surat sudah ada di meja saya tinggal tanda tangan itu. Kalau dia yang kirim. Oke, terima kasih. Atau barangkali yang kamu katakan itu ada benarnya, apa saya yang lupa kemarin, tapi yang jelas yang fokus di pikiran saya adalah keterangan dari Pengadilan Negeri SKCK berikut dengan ijazahnya yang dilegalisir, karena ini selalu bermasalah di pengadilan tinggi kalau kita mengadakan pelantikan penyumpahan. Mungkin lebih tepat besok hari Senin kita konfirmasi kembali kelengkapan kekurangan dari Sultra. Demikian saya lebih tepatnya. Baik. Halo Pak Waketum. Terima kasih. Ya, Pak Waketum, dari saya dari Papua terkait pemberkasan, kemarin saya sudah kirim perbaikan dari apa yang disampaikan oleh Pak Ismail untuk pemberkasan punya Papua. Memang ada sedikit kendala terkait pengiriman mengingat wilayah-wilayah ini yang berjauhan. Tapi kemarin sudah saya kirimkan. Mungkin kalau seumpama ada yang belum lengkap, mungkin bisa disampaikan kembali oleh Pak Is kepada kami. Mungkin terkait pemberkasan itu untuk Pak Abdullah itu berkasnya sudah lengkap Pak gitu. Sudah lengkap. Nanti mungkin tolong dicek kembali ya. Karena kami cuma melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Ismail. Terus terkait tugas ini juga ada kendala sama seperti ketika dari Kabupaten Yapen Serui mengirimkan berkasnya. Itu dia kirim ke Jayapura, tetapi dia nyasarnya di Bandung. Akhirnya saya bilang, ya sudah kirim lagi. Nah, kami tampung di Jayapura, nanti kami kirim ke Jakarta, ke DPP. Nah, kalau terkait mungkin dari Kabupaten Yapen atau dari Biak atau dari Manokwari ya mungkin bisa, kalau seperti itu
langsung ya, kalau menurut saya sama seperti yang model penyumpahan kemarin saja Pak Waketum. Mungkin pada Ya. saat penyumpahan Pak Waketum datang ke Jayapura, langsung mereka kumpulkan, Pak Waketum bisa koreksi di situ 1 hari. Mungkin masukannya itu saja, terima kasih. Ya, tetap saja tugas-tugas tadi itu tetap saja seluruhnya dikirim ke DPP, ya, sambil membereskan berkas-berkas yang belum beres. Ya. Nanti kalau DPP menganggap sudah oke, itu tidak masalah. Tapi kalau seandainya ada kekurangan, terutama tugas yang fatal kesalahannya, itu tetap nanti akan dikembalikan dan disarankan untuk memperbaiki. Nah, barangkali soal perbaikannya itu nanti barangkali bisalah 1 hari sebelum penumpahan atau bagaimana teknisnya. Tapi pada prinsipnya harus dikirimkan dulu ke pusat supaya kita konsentrasi pada rencana penumpahan. Begitu Pak Rubinar. Ya, siap, terima kasih. Sekarang kita coba dengan Riau. Bagaimana Riau? Siapa yang jadi juru bicara atau peserta saja dari Riau siapa? Pak Boyong tadi mana Pak Boyong? Siap, Waketum. Ya, apakah tugas-tugas yang saya katakan tadi sudah dikirimkan ke pusat seluruhnya atau belum? Ya, dan yang kedua, apakah Belum. Oh belum? Ya tolong secepatnya di peserta-pesertanya supaya menyelesaikan tugas-tugas yang tadi itu. Pertama, membuat surat kuasa ya secara benar. Kemudian membuat surat gugat ya sesuai dengan kasus atau apa yang diberikan kemarin 1 lembar itu. Juga dari situ juga coba saudara buat juga mengenai daftar bukti-bukti yang diperlukan di dalam perkara itu. Jadi ada 3 tugas yang saudara buat dan tolong ya tugas-tugas itu dibuat dengan benar. Kalau masih bingung, tolong dibuka bukunya. Di sana ada contohnya ya. Dan tanya itu panitia atau seniornya di sana. Ya, kapan bisa dikirim ke pusat? Izin Waketum, begini Ya, Waketum, silakan. sebagai masukan. Bagaimana kalau tugas-tugas itu dikirim melewati email Waketum, biar waktunya bisa singkat dan selesai Waketum. Oh, kalau gitu nanti tanya emailnya Ismail Saleh atau Ismail atau emailnya Pradin di pusat dan kontak dulu sebelumnya. Bagaimana supaya nanti diprint di sana baru diperiksa. Ya, coba koordinasi ya. Siap. Lebih tepat Siap lagi. Waketum. Karena tadi Yang kan matikan di situ. Matikan. Lebih tepat begini. Itu terlalu rumit kamu pakai email segala. Kalau sudah kamu buat di dalam bentuk dokumen PDF, kirim aja melalui WA. Itu lebih cepat lagi. Mantap. Begitu dikirim kalau email, kalau kamu tidak konfirmasi belum kita buka email. Tapi kalau kau kirim ke WA setiap detik dibuka WA-nya. Kirim aja ke WA saya juga boleh, kemanapun boleh. Ke si Ismail Saleh juga boleh, ke Silia juga boleh. Gitu aja, kalau yang penting ada barangnya. Dari Pekanbaru itu baru yang bikin surat kuasa hanya Suryanto. Suryanto itu pun sudah saya koreksi 2 kali bolak-balik itu. Jadi dia hanya melalui WA dia kirim, saya koreksi. Itulah namanya Suryanto. Ada nggak hadir di sini nggak Suryanto Pekanbaru? Ada nggak? Nah itu. Jadi nggak usah pakai email terlalu lama kalau itu belum tentu kita buka email. Tapi kalau WA kan setiap saat di tangan. Nanti bisa kami print out di sini. Dan kami capture bila perlu perubahannya akan kami berikan jawaban saat itu juga. Demikian.
Pak Ketua, Pak Budiman. Ya, terima kasih. Sudah jelas Pak Boyong? Boyong sudah jelas? Cukup jelas, Pak Waketum, Ya. cukup jelas, sangat jelas. Ya, tolong itu secepatnya dibuatkan ya sesuai dengan apa peserta tadi, dan kemudian juga mengenai persyaratan penumpahan tadi. Sudah ada belum semua? Sudah jelas belum? Izin ke Pak Ketum dari Sumatera Utara, Pak Ketum. Tunggu dulu, dari Riau dulu dituntaskan. Halo Boyong. Ya, Waketum. Ya, persyaratan-persyaratan yang belum terpenuhi supaya segera diurus dan dikirimkan ke pusat. Jelas? Kalau untuk saya pribadi sudah selesai semua, Waketum. Terus yang belum selesai siapa? Ini kan belum ada koordinasi dengan DPW, Waketum. Bagaimana DPW ini mana? Tidak hadir. Belum hadir, Waketum. Bisa komunikasi dengan DPW-nya nanti? Siap, saya usahakan, Waketum. Atau telepon sekarang supaya dibuka ini benarnya nih. Siap. Ya, sambil ditunggu ya. Siap. Sudah apa yang disampaikan tadi sudah paham semua? Paham. Ya, supaya segera mungkin diselesaikan dan dikirimkan. Ya kan? Iya, siap. Baik. Tadi ada dari Sumut mengenai apa itu? Siapa itu Sumut? Ya, saya Pak Ketum dari Sumatera Utara, khususnya di Tanjung Balai. Iya, silakan. Yang mengenai administrasi masalah SKCK dari kepolisian dan pengadilan itu dikirim ke DPW apa ke DPP? Itu yang pertama Pak Ketum. Dan yang kedua itu berkasnya itu yang aslinya apa yang fotokopinya, berhubung berkasnya kan cuma satu Pak Ketum, dari pengadilan dan juga dari kepolisian. Terima kasih Pak Ketum. Baik, mengenai berkas-berkas persyaratan itu ya supaya dikumpulkan di DPW ya. Kalau Anda ragu-ragu, saudara boleh fotokopi untuk Anda, fotokopinya ditinggal. Yang dikirimkan itu aslinya, karena nanti semua aslinya yang dikirimkan DPW nanti dikirimkan ke pusat. Nanti pusat akan mengirimkan secara langsung ke pengadilan tinggi, ya, ke pengadilan tinggi. Tidak akan mungkin hilang itu. Dari pengalaman dari sekian puluh tahun belum pernah hilang itu berkas seperti itu. Ya, pun hilang, makanya kalau ada fotokopinya nanti bisa dilegalisir kembali di pengadilan negeri setempat, dan itu yang dilegalisir akan diberikan. Kalau seandainya hilang, tapi dari pengalaman belum pernah hilang, ya. Nah, itu mengenai pemberkasan persyaratan untuk ambil sumpah di pengadilan tinggi. Kemudian mengenai tugas evaluasi bagaimana? Kalau tugas sudah siap Pak Ketum, kami kirim ke DPW. Sudah di DPP sekarang, di DPW sekarang. Iya, siap Pak Ketum. Ya, tolong nanti supaya DPW segera mungkin mengirimkannya ke pusat. Terima kasih. Jadi ada lagi tambahan dari DPW Pak Waketum. Bagaimana? Ada tambahan informasi untuk dari DPW Sumatera Utara buat para peserta melalui Pak Waketum, Ya, bahwa silakan. terhadap surat tugas kuasa dan gugatan yang dikirimkan itu informasinya sudah diinformasikan bahwa sudah sampai ke DPW dan sudah kami evaluasi. Namun dari Pak Waketum tadi ada penyampaian terkait ada 3. Yang terakhir itu pengantar bukti terhadap yang dinilai dari soal tersebut. Jadi untuk para peserta itu pengantar bukti kami lihat itu belum ada, sehingga nanti setelah webinar ini kami informasikan kepada peserta untuk menyempurnakan daftar bukti dari para peserta untuk dilampirkan dalam surat gugatan dan kuasa dimaksud. Demikian Pak. Ya, jadi itu tiga-tiganya tugas itu sangat penting. Baik surat kuasa khusus maupun surat gugat dan daftar bukti. Karena dari saudara mengajukan daftar bukti itu
kami bisa menilai sampai sejauh mana saudara menerapkan due diligence di sana, ya. Karena due diligence itu ada kaitannya dengan memilah-milah daripada daftar bukti itu. Tadi saya katakan dari kasus selembar yang diberikan itu kurang lebih ada 30 bukti yang bisa didapat di sana. Silahkan, jadi nanti yang kekurangannya semua itu tolong segera mungkin juga dikirim ke pusat. Ya Pak DPW ya. Pak Waketum. Siap Pak Waketum. Ya, kita tunggu. Saudara-saudara sekalian, dari Tunggu dulu DPW Pak Budiman, Sumatera tunggu dulu Utara. Pak Budiman. Ya. Tunggu dulu Pak Budiman. Ya, Pak Budiman. Seluruh peserta coba perhatikan saya, dengarkan baik-baik. Syukur-syukur kalian sudah punya bukunya due diligence dan implementasi hukum perdata. Agar tidak nanti diketawain orang atau setidak-tidaknya kalian sudah bisa mengatakan pada orang lain bahwa daftar alat bukti itu nanti kalau diucapkan di persidangan maupun di luar pengadilan, kayaknya itu sama dengan advokat yang di luar sana, bukan produk Peradin. Oleh karena itu, tolong saya ralat, tolong itu dihapus kata-kata itu namanya akta. Nominasi dalam sebutan kegiatan untuk pembuatannya. Jadi tahap pertama di dalam menyusun surat gugat, kita melakukan namanya nominasi. Nominasi itu berarti belum tentu diajukan menjadi alat bukti. Nah, oleh karenanya di dalam menyusun surat gugat dipilah-pilah sedemikian rupa sehingga bentuk judulnya adalah akta. Bertepatan di sini ada Purna Bakti Panitra Senior Abdullah Assegaf. Beliau mungkin nanti bisa itu mengatakan bahwa yang namanya perkara-perkara perdata, apa saja yang diajukan di dalam persidangan itu sudah merupakan bagian daripada akta. Akta perkara namanya. Jadi oleh karena itu, kita sebutkan di dalam istilah sehari-hari praktek hukum adalah akta atau nominasi. Alat bukti itu namanya sama dengan advokat yang di luar sana itu. Kurang keren pemakaian kata-kata itu. Karena hal yang saya ucapkan tadi sudah jarang orang yang tahu. Bahwa dalam peradilan perdata, karena hakim itu pasif, menganut ajas peradilan hakim pasifnya, maka seluruh apa saja yang diserahkan dalam persidangan itu bagian daripada akta. Mudah-mudahan nanti menjelaskan bisa dibantu oleh Bapak Abdullah Assegaf. Demikian, terima kasih. Pak Abdullah ada komentar, Pak? Iya Pak. Mohon maaf Pak. Iya. Kalau dari saya Pak, sekedar ilmu yang saya dapat sedikit jauh berbeda dengan Pak Ketum. Saya kira itu lebih manfaat Pak. Jadi memang betul. Akta ini juga kadang-kadang banyak yang menurut pendapat saya yang pengalaman saya sedikit ini Pak. Bahwa akta itu bisa juga di satu bukukan, judulkan itu menjadi satu seperti alat bukti. Ada juga seperti satu putusan Pak. Seperti akta pendading. Akta pendading itu adalah akta perdamaian Pak kedua belah pihak setelah musyawarah sebelum perkara itu digelar Pak. Satu contohnya seperti itu yang dikeluarkan oleh ketua pengadilan langsung. Ada juga akta yang memang seperti Pak Ketum tadi katakan bahwa di dalam satu berkas itu
bisa seperti alat bukti dicantumkan di situ, Pak. Itu. Dari saya itu dulu, Pak. Terlalu jauh lagi nanti saya ke sana, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Ada pendapat lain? Informasi Pak Waketum, Bang Bayu dari Pekanbaru sudah masuk, mungkin bisa menyampaikan informasi terkait peserta dari Pekanbaru. Silakan, silakan. Siap, terima kasih. Untuk peserta dari Pekanbaru atau Riau, ada namanya Bang Antoni, Buyung, lagi. Mohon maaf, saya lagi di jalan juga. Hati-hati di jalan. Siap. Siapa lagi ya? Hamdani, Binggas Lubang Gaul, yang dari Pekanbaru, tolong suaranya. Ya, Masuk Pak Bang, Yunus Binggas, kita. Binggas. Oke, Bang Binggas sudah, Bang. Yuk. Mungkin itu aja dulu untuk apa? Untuk Pekanbaru yang sudah bergabung, Bang. Masita Riau. Masita. Iya, siap. Ya. Masita, apakah buku sudah tiba kiriman dari Jakarta? Belum Pak Ketum. Tolong dimonitor ke Tiki JNE itu. Oh ya, baik Pak. Paling lambat hari ini buku itu sudah harus masuk karena dikirim melalui apa namanya itu ekspres. Rekan-rekan untuk yang dari Riau yang baru masuk, terima kasih. Oke. Siapa lagi yang dari Riau? Coba selain daripada Ibu Masita yang ada di webinar. Binggas Pak, Binggas dari Rohil. Binggas. Iya, dari Rohil Ketua. Ya, Suherdi pun tadi ada saya lihat pengantin baru ini. Mana pengantin baru Suherdi? Antoni Pak dari Kampar. Nah, muncul satu persatu. Waduh, luar biasa. Pak Suherdi, advokat Suherdi. Dani Pak di Pekanbaru. Oh, gitu. Sudah, ada lagi yang dari Pekanbaru, silakan. Pak Suryanto baru masuk ya? Suryanto sudah masuk belum? Suryanto. Oke, sekarang kita ke Sulawesi Utara dulu. Sulawesi Utara, silakan. Ada berapa orang yang hadir? Silakan satu-satu. Ada saya lihat Ibu Melsi tadi. Silakan. Dari Sulawesi Utara, Manado. Dibuka dulu modnya, Pak Prengke. Modnya dibuka dulu. Siap. Unmute-nya. Pak Prengke. Mana ini yang dari Manado? Buka dulu. Meli, mood-nya dibuka kalau mau bicara. Silakan. Siap Pak. Ya. Meli Salim dari Manado Pak ini. Ya silakan. Ada yang mau diutarakan, disampaikan. Ya, terima kasih Pak Ketum. Berhubung tugas kami itu baru diserahkan kemarin, jadi diberikan waktu selama 12 hari. Cuman kalau mau dikirim, kayaknya mungkin overload kali ya Pak sekarang. Pengirimannya overload. Jadi nanti mau dibicarakan dengan senior yang di sini mau dibikin seperti gimana supaya sebelum tanggal 30 sudah bisa lah disampaikan ke Pak Ketum dan Pak Waketum. Baik, terima kasih. Ada kesulitan atau kurang memahami barangkali untuk dimaknain itu?
Ya Pak, berhubung saya juga masih perlu banyak belajar. Jadi iya masih nanti mau dikonfirmasi lagi dengan senior-senior sini Pak. Oke. Nanti juga kalau Baik, mau. terima kasih. Terima Iya, kasih, Bapak. Meli. Iya, Om Meli Pak. Swastiastu. Om Swastiastu. Silakan dibuka dulu moodnya, Bapak advokat senior. Tidak bagus. Untuk galaksinya dibuka dulu moodnya kalau ingin mau berbicara. Silakan. Ada yang mau disampaikan? Swastiastu, kami monitor Pak Ketum, Pak Wakil, dan rekan-rekan anggota Peradin seluruh Indonesia. Dari tadi kami mengikuti dengan baik arahan dari Pak Ketum, arahan dari Pak Waketum, dan masukan dari para DPW, peserta Dikpa luar biasa. Jadi kami dari Bali Pak ini sudah mengupayakan untuk merekrut anggota melalui Facebook bisnis kami. Dan ada beberapa kandidat yang mulai masuk, merespon, kalau tidak salah itu ada 5 orang. Semuanya berlokasi di daerah timur dari Bali, dari NTB, NTT kalau lihat dari namanya. Tapi kami belum tutup sampai 31 Desember. Kami buka melalui medsos, Facebook, bisnis kami. Kemudian yang kedua, kami coba menghubungi teman-teman seangkatan yang saat ini sedang bekerja di beberapa instansi. Mereka berkeinginan juga mau bergabung. Itu yang kedua. Yang ketiga, mungkin sesuai arahan Pak Ketum, kami akan segera mungkin menghubungi Bapak Profesor Budiarte, Dekan Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, untuk menyampaikan rencana kita mencari kandidat-kandidat calon advokat. Demikian Pak Ketum yang bisa kami sampaikan sementara. Baik, terima kasih Bapak Advokat Anyana. Barangkali dengan advokat senior Preti dari Bali, silakan ada yang mau disampaikan, buka mic-nya dulu. Ya, terima kasih. Semangat pagi buat semuanya. Untuk saya, Pak, mungkin saya membawa 2 anggota ini membawa nama Bali, tapi mereka ini sebenarnya dari Papua, dari Merauke, yang satunya dari Timika. Tapi kebetulan mereka sudah berada di Bali sini, tapi mereka akan mengikuti Dikpa, rencana mengikuti Dikpa yang di Manado. Kita sudah koordinasi dengan panitia Manado. Untuk yang dari Bali sendiri, seperti yang sudah dikatakan oleh rekan saya Pak Anyana, bahwa memang belum ada ya, belum masuk. Mungkin yang 2 ini bisa terhitung hanya numpang aja di Bali sini, Pak. Tapi yang sebenarnya mereka akan kembali lagi ke Papua. Seperti itu. Baik, terima kasih. Tolong dilengkapi segera mungkin administrasi tadi yang dipaparkan oleh Bapak Budiman. Kalau begitu nanti juga bisa disatukan ikut mereka diambil, dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpahnya di Pengadilan Tinggi Jayapura di Papua. Agar untuk menghemat waktu dan biaya, karena transportasi, akomodasi sungguh sangat tinggi saat-saat ini ke daerah Indonesia Timur. Ya. Tentunya kalau kita perhitungkan dari waktu yang sekarang berjalan, itu tidak mungkin Desember ini, tinggal beberapa hari lagi sudah berakhir tahun 2020. Kita usahakanlah, atau kalian usahakanlah semua berpulang kepada
seluruh peserta. Kalau bisa bulan Januari itu lebih tepat, lebih baik, lebih bagus. Itu dari DPP Pradin. Agar supaya nanti bersama-sama diajukan dari Papua tadi. Papua kalau tidak salah ada 17 orang itu apa? Lupa saya berapa jumlahnya. Terus sehingga mudah nanti gampang untuk pelaksanaannya. Saya kira itu dulu yang perlu kita bahas. Atau masih ada lagi yang lain? Silakan Pak Budiman. Ibu Preti, itu yang 2 orang yang dari yang KTP-nya mungkin KTP Papua atau Papua Barat, tolong berkasnya sesegera mungkin dikirim sekarang ke DPP. Sekali lagi saya katakan, tolong berkasnya dikirim sesegera mungkin ke DPP. Nanti supaya bisa pengajuannya sekaligus, ya mungkin barangkali Januari atau akhir Januari atau selama-lamanya Februari nanti barangkali sudah ada kabar dari sana. Nanti bisa saya kontak juga nanti paniteranya Pak Tommy di sana. Jadi tolong sesegera dilengkapi berkasnya supaya mereka disatukan. Kalau mereka yang 2 orang ini nanti terpisah disumpah, biayanya terlalu besar. Begitu. Kecuali memang mereka sudah selamanya tinggal di Bali atau di Manado. Kemudian mengenai peserta Dikpa dari Manado dan dari Bali, kalau nanti sudah sudah lengkap semuanya, nanti akan kita lakukan mereka sekaligus Dikpa Bali dan Manado. Nanti kita cari yang terpenting dilengkapi dulu berkas-berkas mereka, Ibu Pretia sama Pak Adiana, ya begitu saya kira. Ada lagi yang mau ditanya? Izin Pak Wakil, izin Pak. Kalau untuk berkas mungkin ada yang kekurangannya SKCK sama surat dari pengadilan ya, yang belum saya lengkapi. Sama evaluasi apa itu harus masuk dulu Pak? Ya, bisa nanti dikirimkan sama kembali nanti bisa dikirimkan itu, ya. Nah, izin lagi Pak bertanya, kalau untuk SKCK, apakah mereka harus mengikuti SKCK-nya itu di Papua atau bisa dibuatkan di Bali atau di Manado? Secara administrasi, ya, sesuai dengan KTP, ya, sesuai dengan KTP-nya di mana, ya. Siap. Baik, ada lagi yang ditanya? Ini yang baru masuk bagaimana? Apa? Izin Pak, mau bicara? Dari Pekanbaru. Ya, silakan dari Pekanbaru. Kami panitia yang dari DPC Pekanbaru itu kemarin mendapat kendala sedikit untuk calon-calon yang akan disumpah itu mengenai KTP Pak Wakil. Di situ KTP yang untuk Pekanbaru itu tidak bisa dilegis pihak dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilnya itu tidak menerima untuk dilegis itu. Jadi bagaimana Pak Wakil solusinya? Apakah nanti soalnya dari syarat yang kami sudah ajukan itu tidak bisa, dari pengadilan tinggi itu wajib legis. Maksudnya KTP-nya KTP apa ini? KTP Riau atau KTP di luar Riau? Dia KTP Kota Pekanbaru. Terus kendalanya di mana? Legalisir itu pihak dari UPTD-nya itu tidak mau mengeluarkannya karena berdasarkan surat edaran gubernur itu tidak diperlukan lagi untuk legalisir. Sementara kan secara kita di pengadilan tinggi itu wajib melegalisir untuk buktinya itu. Oh, sudah ke catatan sipil belum? Sudah, orang itu marah memberikan surat edaran dari gubernur bahwasanya tidak diperlukan lagi untuk legalisir. Sementara kan kita sangat membutuhkan itu. Oke, silahkan di copy surat edaran dari gubernur, nanti dilampirkan di dalam KTP ya, fotokopi KTP ya. Kirim juga ke DPP itu surat edaran fotokopi surat edaran gubernur mengenai hal itu ya. Halo.
Ya. Oke, Pak. Bisa didapatkan itu fotokopi surat edaran gubernur tersebut? Nanti saya ke apalagi UPTD-nya untuk meminta salinannya itu. Iya, nanti dikirimkan melalui WA juga, WA bisa juga itu ya. Ada lagi yang lain? Pak Prengki itu sepertinya mau bicara. Silakan. Udah dimuka tadi muknya. Iya, terima kasih Pak Ketum. Kami hanya izin DPW ini anggota bahwa segala persyaratan terpenting untuk tugas tinggal dirampungkan dan kami akan koordinasi dengan DPW dan dikirim. Terima kasih Pak. Pak Prengki dari Manado atau dari Papua? Dari Manado Pak. Oke, Bapak Prengki, segera dilakukan dan koordinasi dengan pengurus DPW-nya ya. Iya, terima kasih. Lanjut Pak. Ya, cukup Pak, itu saja. Baik lagi, ya baiklah. Apakah kawan-kawan di daerah, mulai dari Sumatera Utara, Riau, kemudian Papua, Sultra, maupun Bali dan Manado masih ada pertanyaan? Saya tambahan satu Pak Waketum, terkait buku yang kami terima baru untuk 6 orang. Nah, jadi mungkin masih kurang dua paket lagi. Nah, terima kasih Pak Waketum. Ya, nanti koordinasi dengan Ismail ya. Siap. Baik, kalau tidak ada lagi, barangkali pertemuan ini sudah bisa kita akhiri. Pak Budiman masih ada lagi? Silakan kalau masih ada lagi. Oke, kalau memang sudah tidak ada, kita akhirin aja. Cukup evaluasinya pagi hari ini. Tutup aja Pak Budiman. Baik, terima kasih. Saudara-saudara saya dari seluruh Indonesia, terutama peserta Dikpa, baik yang sudah ataupun yang belum, ya, beserta panitia dan pengurus DPW. Ya, saya berterima kasih atas kehadiran saudara-saudara sekalian pada pagi hari ini. Ya, dari penjelasan dan evaluasi kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan saudara-saudara sudah paham sekali. Ya, namun demikian, walaupun seandainya masih ada kekurangan, saudara masih boleh dipertanyakan. Tapi yang jelas, yang pertama kita serukan, kita harapkan sesegera mungkin dikirimkan apa yang menjadi tugas-tugas evaluasi dan kemudian segala persyaratan-persyaratan yang belum selesai, termasuk masalah buku dan masalah keuangan. Demikian, saya mohon maaf bila mana ada kata yang salah, kata yang tidak berkenan di hati saudara. Saya mohon maaf. Dengan demikian, pertemuan ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ketum, terima kasih Waketum. Bang Bayu, saya di warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bayu. Selamat, terima kasih Sumatera Utara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.